Semangat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi matematika, logika matematika, yaitu tentang argumentasi. Dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam matematika, berkenaan dengan pernyataan-pernyataan yang saling terkait, maka kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dibuktikan atau diterima dengan menggunakan argumen-argumen tertentu. Pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan disebut dengan premis, sedangkan hasil dari penarikan kesimpulan disebut dengan konklusi. Nah, rangkaian dari premis dan konklusi yang memuat bukti disebut dengan argumen. Suatu argumentasi dikatakan sah atau valid apabila kesimpulan tersebut benar-benar diturunkan dari premis-premisnya. Validitas dari suatu argumentasi dapat dilihat dari nilai kebenarannya. Secara teknis dapat dilihat dengan menyelidiki apakah argumen tersebut selalu bernilai benar. Dengan kata lain, implikasi dari konjungsi premis-premisnya dan konklusinya selalu bernilai benar. Pernyataan yang selalu bernilai benar disebut dengan tautologi. Sedangkan pernyataan yang selalu bernilai salah disebut dengan kontradiksi. Suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah disebut dengan kalimat sintetis. Mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, tunjukkan bahwa pernyataan jika P maka Q atau jika P maka non Q merupakan suatu tautologi. Jadi di sini kita harus menunjukkan bahwa pernyataan tersebut selalu bernilai benar. Mari kita lihat. Kita buat kolom-kolom dalam tabel kebenarannya, karena di sini ada dua penyusun pernyataan tunggalnya yaitu P dan Q, maka kita buat seperti ini, P lalu Q, dan ini kita memerlukan non Q ya, lingkaran dari Q. Itu karena di baris pertama ini Q bernilai benar, maka ini menjadi salah menjadi benar. Kemudian di kolom yang keempat kita menentukan nilai kebenaran dari implikasi jika P maka Q. Suatu implikasi bernilai benar jika antecedentnya salah atau konsekuensinya benar, atau dalam hal ini yaitu jika P salah atau Q-nya benar, atau dengan kata lain dia akan bernilai salah kalau antecedentnya benar dan konsekuensinya salah. Jadi yang bernilai salah hanya di baris kedua ini. Ini benar, ini benar, ini benar. Kemudian P dan non Q. Jadi kita perhatikan di sini kolom pertama dan kolom ketiga. Ini suatu konjungsi bernilai benar kalau dua-duanya benar. Baris pertama ini benar ya, P-nya benar. Kemudian non Q salah, terpenuhi di sini salah satu saja, maka ini bernilai salah. Kemudian P ini benar, non Q benar, maka di sini menjadi benar karena dua-duanya terpenuhi. Lalu di baris ketiga ini salah, P-nya, non Q salah, maka ini menjadi salah. Kemudian baris keempat P-nya salah, non Q benar, maka ini bernilai salah. Kemudian dari kolom 5 dan 6 ini kita buat suatu disjungsi ya, jika P maka Q atau jika P dan non Q. Disjungsi bernilai benar bila sekurang-kurangnya satu pernyataan bernilai benar. Ini ada satu yang benar, yaitu jika P maka Q, maka ini bernilai benar. Ini ada satu yang benar ya, maka akan bernilai benar. Ini ada satu yang benar, satu yang benar. Kita lihat di sini pada kolom 6 bahwa
pada kolom 6 ini selalu bernilai benar. Dengan kata lain, terbukti bahwa pernyataan jika P maka Q atau jika P maka non Q adalah merupakan suatu tautologi. Contoh yang kedua, buktikan bahwa pernyataan jika P maka Q dan jika P maka non Q adalah merupakan suatu kontradiksi. Jadi harus dibuktikan bahwa di sini nanti semuanya akan bernilai salah. Kita lihat di kolom ketiga, lingkaran dari Q ini benar menjadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, salah jadi benar. Ini salah di kolom baris kedua, benar, benar, benar. P dan non Q, P dan non Q ya, bernilai benar kalau dua-duanya benar. Ini hanya satu yang benar, ini dua-duanya benar, dua-duanya salah jadi salah, hanya satu yang benar. Lingkaran atau konjungsi dari kolom 5 dan 6, konjungsi benar kalau dua-duanya benar. Kalau kita perhatikan di sini baris pertama hanya satu yang benar, yaitu ini jika P maka Q, maka di sini salah. Ini hanya satu yang benar, maka di sini salah. Ini hanya satu yang benar, maka di sini salah. Ya maaf, ini keliru. Salah dengan benar ini menjadi salah karena hanya terpenuhi satu. Benar dan salah dikonjungsikan menjadi salah. Kita lihat di sini kolom 6 ini selalu bernilai salah. Dengan demikian maka pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka non P adalah merupakan suatu kontradiksi. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, buktikan bahwa pernyataan jika P maka Q maka R merupakan suatu sintetis. Karena di sini ada 3 pernyataan tunggal P, Q dan R, maka banyaknya baris di sini akan menjadi 2/3 atau 8. Kita lihat dulu untuk implikasi jika P maka Q. Ya, ini intinya sih akan bernilai salah kalau urutannya benar salah ya. Benar benar berarti benar. Ini benar, benar salah, jadi salah, salah. Yang lainnya benar. Jika P maka Q maka R. Jadi melihatnya dari sini lalu ke sini ya. Benar benar menjadi benar. Benar salah, jadi salah, salah benar. Benar salah salah. Benar benar benar. Benar benar salah. Menjadi salah. Kemudian ini benar-benar benar, lalu terakhir benar salah salah. Perhatikan bahwa pada kolom kelima ini nilainya bisa benar bisa salah. Nah, maka oleh karena itu pernyataan jika P maka Q maka R disebut dengan sintesis karena bisa benar bisa juga bernilai salah. Nah, selanjutnya di dalam logika matematika kita biasanya membicarakan ada 3 bentuk argumentasi yang sah yang biasa dikenal dengan nama modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Apakah yang dimaksud dengan modus ponen? Modus ponen adalah suatu argumentasi yang berbentuknya adalah premis pertama jika P maka Q, premis kedua P, dan kesimpulannya adalah Q. Kita bisa menunjukkan bahwa modus ponen merupakan suatu tautologi. Caranya ya kita buat saja ini tabelnya ya. Implikasi ya, ini bernilai salah kalau benar salah. Ini benar-benar jadi benar, salah benar, benar, salah salah benar. Ini konjungsi ya, kolom 3 dan kolom 1, benar benar maka bernilai benar. Kemudian salah benar jadi salah, benar salah jadi salah,
benar salah, karena yang benar cuma satu maka salah. Kemudian di kolom yang terakhir, kolom kelima, yaitu merangkai ini menjadi implikasi dengan mana? Dengan kolom kedua, benar-benar, ini berarti menjadi benar, salah-salah menjadi benar, salah-benar, benar, salah-salah itu salah. Karena di sini tidak ada yang urutannya benar salah. Ini kan suatu implikasi. Terlihat di sini bahwa pada kolom kelima nilainya selalu benar, maka modus ponen merupakan suatu argumentasi yang sah. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran, ya. Kita uji di situ bahwa nanti ini cukup sederhana caranya, ya. Kita bikin tabel kebenaran tadi kan bentuknya premis pertama jika P maka Q, lalu kemudian P kesimpulannya Q. Benar-benar, maka ini menjadi benar, benar salah menjadi salah, salah benar, ini benar, salah salah salah, benar, karena ini antecedentnya salah, antecedent salah. Nah, suatu argumentasi akan dikatakan sah apabila pada premis-premis di mana barisnya benar, konklusinya juga benar. Kita lihat di sini premis-premisnya adalah ini, ya. Yang pertama jika P maka Q, yang kedua Q, benar, keduanya benar itu ada di baris nomor 1, tidak ada yang lain. Ini yang lain kan ini salah, ini benar, benar, ini salah, ini benar, ini salah. Yang keduanya benar hanya di baris nomor 1. Kalau kita lihat kesimpulannya di sini bernilai benar. Dengan demikian maka modus ponen adalah suatu argumentasi yang sah. Contohnya demikian. Jika hari ini hujan maka saya membawa payung. Premis kedua hari ini hujan, maka kesimpulannya saya membawa payung. Ini sebagai P, ini saya membawa payung sebagai Q. Hari ini hujan berarti P, kesimpulannya Q, saya membawa payung. Contoh berikutnya, jika logam dipanaskan maka akan memuai. Ini P-nya logam dipanaskan, Q-nya akan memuai. Logam dipanaskan berarti P, kesimpulannya Q, yaitu logam akan memuai. Yang kedua adalah modus tolen. Apakah itu modus tolen? Modus tolen adalah suatu argumentasi yang bentuknya premis pertama jika P maka Q, premis kedua non Q, kesimpulannya non P. Kita bisa membuktikan bahwa itu adalah suatu tautologi. Caranya adalah ini kita ingkar, ya, benar jadi salah, P-nya benar jadi salah, salah, benar, benar, P-nya Q-nya benar, ingkarannya jadi salah, benar, salah, benar. Jika P maka Q, jadi kita memperhatikan di sini kolom 1 dan 2. Yang benar salah hanya di baris kedua, ya, seperti bisa ini salah, benar, benar, benar. Kemudian ini adalah konjungsi dari dari kolom kelima dan keempat. Jadi kita perhatikan kolom 5 dan 4 bernilai benar apabila dua-duanya benar. Di sini nggak ada yang benar, ya. Jadi ini salah, yang benar salah jadi benar, salah, salah, salah jadi salah, ini benar, benar menjadi benar, benar, benar menjadi benar. Maaf ini, ya, ada yang keliru. Kolom ke 5 dan keempat benar salah, salah, ini salah benar, ini salah, benar salah, ini salah. Kemudian benar-benar jadi benar. Lalu kita lihat di kolom terakhir yaitu implikasi dari kolom ke-6 ke kolom ke-3. Benar salah,
kolom ke-6 dan ketiga, maaf, salah. Di sini salah, maka ini akan bernilai benar. Ini salah, itu salah, ini bernilai benar, dan ini salah, benar, dua-duanya terpenuhi, berarti benar, 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 dua-duanya. Ini antecedentnya benar, maka ini bernilai benar. Kita lihat di sini ada kolom ke-7 selalu bernilai benar, maka itu merupakan tautologi. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran. Ini ya cukup simpel ya. Ingkaran dari Q ya, benar jadi salah, salah jadi benar, salah. Ingkaran P, maaf ya, ini salah, ini benar. Ingkaran dari Q ini salah, benar, salah, benar. Kemudian implikasi jika P maka Q, benar-benar menjadi benar, benar, salah jadi salah, salah, benar jadi benar, salah, salah jadi benar. Di sini kita lihat premis yang pertama ini kan jika P maka Q, premis kedua non Q, yang dua-duanya benar hanya di baris nomor 4. Kalau dilihat kesimpulan pada baris keempat ini benar, maka dikatakan argumentasi adalah modus tolen adalah satu argumentasi yang sah. Contohnya misalnya, jika hari ini hujan maka saya membawa payung ya. Hari ini hujan, ini P, saya membawa payung Q. Saya tidak membawa payung, berarti non Q ya, ingkaran dari membawa payung. Saya tidak membawa payung, kesimpulannya non P. Hari ini tidak hujan. Jika lekuan dipanaskan maka memuai. Suatu benda dipanaskan tidak memuai. Ini P, itu Q. Tidak memuai berarti non Q, kesimpulannya non P, bukan logam. Yang ketiga yaitu silogisma. Apakah itu silogisma? Silogisma adalah suatu bentuk argumentasi yang bentuknya adalah premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Bisa kita lihat merupakan tautologi. Kita amati baris kolom 1 dan 2. Ini implikasi. Benar, benar berarti benar, benar ini benar, salah itu salah, salah ini benar, 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 benar. Kemudian QR ya. Benar, benar menjadi benar, benar, salah jadi salah. Lalu QR salah benar menjadi benar, kemudian salah itu benar, 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 salah, salah. Kemudian ini benar semua. Lalu jika P maka Q dan jika Q maka R. Jadi kolom 4 dan 5 dikonjungsikan. Benar kalau dua-duanya benar. Ini dua-duanya benar, ini benar. Ini hanya satu yang benar, jadi salah. Ini satu yang benar, salah. Baris keempat itu salah. Ini dua-duanya benar, ini salah. Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Kemudian implikasi jika P maka R. PR benar, 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 salah menjadi salah, benar, 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 salah, 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 benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, salah. Kemudian ini konjungsi dari kolom 7 dan kolom 6 dan 7. Bukan konjungsi tapi implikasi kolom 6 dan 7. Benar-benar menjadi benar,
Ini salah, ini benar, salah, benar. Sini kita lihat bahwa dalam kolom ke-8 ini selalu bernilai benar, maka merupakan suatu tautologi. Cara yang kedua yaitu yang lebih simpel, implikasi jika P maka Q. Kita perhatikan kolom ini 2 dan 3, benar, jadi benar, ini salah, benar, kemudian jika Q maka R, benar, jadi benar, salah, jadi salah, benar, menjadi benar, salah, benar, salah, benar, salah. Kemudian implikasi jika P maka R, benar, jadi benar, salah, benar, salah, ini salah, benar, salah, benar, salah, benar, bernilai benar, salah, bernilai benar. Jika kita perhatikan dalam tabel kebenaran ini, premis pertama, premis kedua, benar, dua-duanya benar itu pada baris nomor 1, nomor 5, nomor 7, nomor 8. Di sini kita lihat kesimpulannya benar semuanya, ini benar. Dengan kata lain, maka silogisma ini adalah suatu argumentasi yang sah. Contohnya misalnya, jika 13 plus 27 56, maka 6 bagi 7 sama dengan 8. Jika 6 dibagi 7 sama 8, maka 34 pangkat 2 sama dengan 8. Kesimpulannya ini jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya nanti jika P maka R. Jadi bisa kita tulis seperti ini, jika 13 plus 27 sama 56, maka 34 pangkat 2 sama dengan 78. Jika Seno rajin belajar, maka ia mendapat nilai yang baik. Jika Seno mendapat nilai yang baik, maka ia lulus ujian. Kesimpulannya, jika P itu Seno rajin belajar, maka ia akan lulus ujian. Nah, seperti ini. Nah, terkadang di dalam suatu argumentasi itu premisnya lebih dari satu. Misalnya seperti ini, jika saya ke perpustakaan, saya meminjam buku. Premis kedua, jika saya meminjam buku, maka saya membacanya. Jika saya membaca buku, maka pengetahuan saya bertambah. Kesimpulannya apa? Ini kita bisa buat kesimpulan sementara, yaitu dengan menggabungkan premis pertama dan kedua ini menggunakan silogisma. Maka akan berbunyi, jika saya ke perpustakaan, maka saya membaca buku. Nah, kemudian kita sambung dengan premis berikutnya, jika saya membaca buku, maka pengetahuan saya bertambah. Ini menjadi silogisma yang kedua. Sehingga kesimpulannya, jika saya ke perpustakaan, ini sebagai P, maka ini kita sambung ke sini, pengetahuan saya akan bertambah. Itu caranya demikian. Jadi kalau ada lebih dari 2 premis, kita buat kesimpulan sementara dulu dari 2 premis. Bisa jadi juga gabungan antara misalnya modus Tholen dengan silogisma seperti ini.
Jika saya tidak membuat jus wortel, jika saya ke pasar maka saya membeli wortel, jika saya membeli wortel maka saya membuat jus wortel. Nah, mungkin kalimatnya sedikit kelihatan membingungkan. Ini bisa kita ubah-ubah urutannya, ya, urutannya kita perbaiki. Ini nanti saya ubah menjadi premis yang pertama, kemudian ini menjadi premis yang kedua, ya, seperti ini. Kita buat kesimpulan awal dulu. Jika saya ke pasar maka saya membeli wortel, saya membeli wortel maka saya membuat jus. Jadi kesimpulan awalnya adalah jika saya ke pasar maka saya akan membuat jus wortel. Lalu di premis yang berikutnya saya tidak membuat jus wortel, maka kesimpulannya adalah non P, yaitu saya tidak ke pasar. Saya tidak ke pasar, ya, itu kira-kira demikian. Demikian untuk materi saat ini, masih bisa dikembangkan dengan premis-premis yang lain yang lebih dari 2. Kadang harus mengubah premis-premis itu ke dalam bentuk yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.